Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati hidup kami, supaya hidup kami Tuhan, supaya menjadi berkat, supaya hati kami disucikan, supaya kami boleh dipakai Tuhan, supaya iman kami, hati kami menjadi murni oleh kuat kuasa Tuhan sendiri, supaya Tuhan kasih-Mu supaya turun kepada kami, dan Engkau berkenan kepada setiap orang yang tulus hati dan murni hatinya. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya setiap tindakan kami, pelayanan kami, persahabatan kami, hidup kami didasari ketulusan dan kemurnian oleh yaitu kekuatan Tuhan sendiri, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Memberkati kami, melindungi kami dari si jahat, yaitu kuasa kegelapan, santet, dukun, mantra, dan juga bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat dulu satu firman Tuhan, 2 Korintus pasal 1, ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, itulah yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mereka menyeberangi lautan, melewati ombak gelombang, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, ada yang ditangkap, mereka menderita, mereka mencari jiwa-jiwa, bukan tujuannya supaya mereka ikut menderita, bukan tujuannya mereka untuk berlindung, bukan tujuannya mereka untuk minta pertolongan, bukan tujuannya mereka supaya dapat makanan, tempat perteduhan, bukan. Tetapi mereka tulus hati dan murni, karena mereka rindu di tengah-tengah ancaman, mereka ingin supaya orang diselamatkan. Sehingga mereka mengalami bahaya karena mereka memberitakan Injil kepada orang-orang. Saudara, seakan-akan kalau kita lihat ketika ada seseorang, saudara, yang mungkin mau dikhianati oleh temannya atau sesuatu pengawalnya, terus kita ngomong sama orang itu, pasti itu bahaya, ancaman. Iya kalau orang itu percaya, dan kalau nggak percaya kita ditangkap. Dan bagaimana juga nanti kalau kita ketahuan, kita akan, saudara, dihukum. Mungkin kita pikir nggak ada urusan, biar sajalah. Tetapi lain di dalam keselamatan kepada Tuhan, yaitu setiap orang percaya, untuk menyelamatkan orang ada risikonya, tetapi Tuhan tetap menjaga, sehingga dikatakan bahwa ketulusan dan kemurnian kami, ya, ketulusan dan kemurnian kami dari Allah, saudara, kekuatan Allah, bukan oleh hikmat dunia katanya. Ya, kita mau cari damai, cari berkat dari Dia, saudara, bukan, tetapi dikatakan yaitu oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hanya karena kemurahan Allah saja turun atas orang itu. Hanya Tuhan bermurah hati sama kita, sehingga kita diizinkan untuk menjadi alat Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar, sehingga Tuhan izinkan kita boleh menderita untuk memberitakan Injil. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita berani berkorban hanya untuk menyelamatkan orang yang tidak kita kenal, saudara, bahkan yang memusuhi, melukai kita. Itu kasih karunia yang besar. Itulah kekuatan kuasa Tuhan, saudara. Itu bukan hikmat dunia. Hikmat dunia ngapain kita ikut campur? Tetapi ketika hati kita mulai tersentuh, sebagai orang percaya, hati kita mulai murni dan tulus, saudara, mari kita mulai melakukan hal-hal yang baik, tapi dalam koridor hukum yang benar. Jangan sampai saudara masuk rumahnya orang, lompat terus memberitakan Injil. Wah, saudara, orang itu nggak percaya karena kita dianggap maling. Tetapi kita harus mengetok pintu. Kalau pintu dibukakan kita bicara, kalau enggak pun ya kita tidak marah, saudara. Itu namanya harus koridor hukum. Kalau orang itu beragama, kita jangan bilang agama kamu salah. Jangan, saudara. Kita membagikan keselamatan kita. Kalau mereka dia bertanya, kita jawab. Kalau mereka nggak bertanya, kita sudah membagikan. Contohnya, kita ada makanan, kita tawarkan, Pak, makan Pak ya. Itu kan cuma nawarin. Bukan memberikannya juga. Cuma hanya permisi. Tapi orang Kristen lain. Dia memberikan makanan, Pak, mau makan Pak. Oh enggak.
Nggak mau aku, ya nggak apa-apa, saudara. Itulah keselamatan yang harus kita bagikan. Hidup kita ini adalah berkat. Jadi jangan mengejar berkat. Hidup kita ini adalah berkat itu sendiri. Sehingga kita tidak boleh mengejar berkat, saudara. Tetapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya susah, saya sakit. Tapi tidak ada halangan untuk mendoakan orang supaya sembuh. Tidak ada halangan untuk mendoakan orang supaya berhasil. Itu namanya, saudara. Contohnya Paulus. Dia sakit mata, dia mengusir setan ini 3 kali, tetap nggak ada. Tapi sapu tangannya menyembuhkan banyak penyakit, setan-setan keluar. Lucu, kamu sendiri nggak sembuh, kamu sendiri punya sakit. Bagaimana kamu mau menyembuhkan saya? Nggak masuk akal. Tetapi itulah, saudara, kasih Tuhan. Itulah kekuatan yang bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Saudara. Bagaimana kalau kita lihat itu Petrus, dia nggak punya emas, nggak punya perak, sehingga berkata, emas perak aku nggak punya. Tapi dalam nama Yesus, dia suruh orang itu, saudara, mujizat terjadi luar biasa. Sebab itu hari ini, walaupun kita miskin, walaupun kita tidak kuat, tetapi kuasa Allah bekerja. Terlebih kalau kita berpendidikan, terlebih kalau kita diberkati Tuhan, terlebih kalau kita pandai punya kedudukan. Oh saudara, itu harus kita pergunakan maksimal untuk Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sombong, kita menikmati. Tidak ada satupun orang yang bisa menikmati di luar Tuhan, saudara. Saudara mau pergi ke satu gunung, perjalanannya capek, bawa koper, sana nikmati, sebentar lagi pulang. Nanti kena hujan, kena flu, saudara. Belum nanti gunungnya longsor, meletus, kita nggak tahu. Tetapi kalau orang mau menikmati dalam Tuhan itu beda. Ketika kita menolong orang lain itu sembuh, waduh kita senang sekali. Itulah bisa menikmati. Ketika kita memberikan makan kepada anak kita, saudara, kita mungkin punya uang, kita jauh-jauh jalan kaki, kita beli makanan yang paling enak, cuma dapat 1, kita mesti makan sendiri, kita kasihkan anak kita. Dia makanlah, padahal kita juga lapar, ingin makan. Tetapi kita bisa menikmati. Kenapa? Karena orang yang kita cintai, orang yang kita layani, bisa mengalami kebahagiaan, walaupun kita menderita. Itulah menikmati kebahagiaan juga. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Itu yang ditulis oleh Paulus. Ya, dia berkata supaya kamu dapat membaca dan memahami. Tulisan Paulus itu supaya kita membaca dan memahami. Dan dia berharap mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Banyak orang membaca firman Tuhan, saudara, tetapi tidak paham. Tetapi harapan daripada para rasul pelayan Tuhan, supaya waktu kita membaca firman Tuhan, saudara, kita memahami sepenuhnya. Sebab itu ketika kita melayani orang lain, saudara, orang lain mungkin melihat ajaran Yesus kok bingung ya, kenapa ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, kok nggak masuk akal ya, gitu loh, saudara. Tetapi ketika kita mulai dirugikan orang lain, ketika mungkin kita dimaki orang lain, tapi kita memberkati, orang langsung lihat, oh ini orang benar, orang baik. Itulah Pak artinya ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Oh begitu, saya pikir itu bodoh. Dikaplok terus kasih tambah 1 gitu, saudara. Dikaplok 1 lagi tambah 2 gitu, saudara. Bukan, itu banyak orang tidak mengerti bahwa itulah satu kiasan yang punya arti, satu perumpamaan yang punya arti yang dalam. Sehingga saudara tidak bisa diceritakan sedikit dengan 1 kata, tapi itu bisa mengandung banyak arti yang dalam, yang bagus. Artinya ketika kita dirugikan seseorang, ketika kita disakiti, ketika kita dimusuhi, ketika kita apapun dianiaya, tetapi saudara kita mendoakan dia supaya dia bertobat, supaya dia jangan dihukum Tuhan, saudara. Dan kita kemudian bisa membagikan hal-hal firman Allah kepada mereka. Itulah satu kebenaran. Dan kalau kita melakukan ini, Tuhan ada di pihak kita, sehingga kita kaya akan berkat rohani. Dan jangan takut, saudara. Firman Tuhan berkata, cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Artinya di sini, kalau kita mendapatkan kekayaan rohani, pasti apa yang kita tabur akan kita tuai. Anak cucu kita tidak akan minta-minta. Bukankah seorang tua kerja keras supaya anak cucunya sekolah tinggi? Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih memberkati kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih memberikan hikmat marifat kepada kami. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, kesesakan, pergumulan ekonomi, keuangan, karir, studi, maupun teman hidup atau jodoh masa depan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah dalam iman bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.